Selamat datang mahasiswa kuliah online mata kuliah personal branding, dan ini adalah pertemuan yang akan membahas menjadi ahli dan networking. Apa maksudnya? Hal penting terkait menjadi ahli, atau apa pentingnya menjadi ahli dalam kehidupan ini. Saya ambil perbandingan atau saya ambil kisah nyata yang dialami oleh banyak masyarakat kita, juga mungkin saya. Saat saya menjadi seorang murid tingkat SDK, SMP, SMA, itu ada pelajaran-pelajaran yang banyak, ada nilai-nilai setiap pelajaran itu. Dan ada yang kurang nilainya, tentu saja ada yang lebih, semua akan demikian kan. Sungguh menjadi hal yang mungkin mustahil nilainya kurang semua atau semua sangat bagus semua, ya, tanpa celah. Kehidupan demikian, ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Nah, ketika misal nilai matematika saya ada di nilai 4 dari range 0 sampai 10 ya misalnya. Kemudian nilai pendidikan jasmani saya ada di nilai 7 misalnya. Sekali lagi, matematiknya 4, nilai pendidikan jasmaninya 7. Beberapa orang tua memilih untuk mengkursuskan, untuk memberi les anaknya yang matematikanya 4. Biar apa? Harapannya biar tinggi. Pertanyaannya adalah dalam konteks personal branding, dan tentu saja saran saya dalam kehidupan, yang perlu diasah itu bukan matematiknya, tapi penjasnya, tapi yang tertingginya. Kenapa? Ketika yang diasah 4, paling tinggi bisa jadi ketika fokusnya ke sini, banyak yang perlu diberes-beres, kenaikannya mungkin digitnya jadi 6. Ketika nilai ini 6, artinya ya dari range 0 sampai 10 kan nilai rata-rata sebenarnya. Tidak akan terlalu mencolok di situ. Tapi ketika yang diasah adalah nilai yang 7, dia akan bisa naik menjadi 9 barangkali. Dengan itu dari 0 sampai 10 kan nilai yang tinggi luar biasa. Dengan demikian orang ini, ataupun misal contoh yang tadi saya akan menjadi lebih mencolok dibandingkan orang-orang dengan skill pendidikan jasmani. Ini contoh perumpamaan antara dua itu ya. Ketika tadi nilai penjas saya tinggi, ketika orang mencari yang memiliki kemampuan pendidikan jasmani ataupun kemampuan fisiknya yang baik, saya akan menjadi salah satu orang yang diingat dan dicari. Kenapa? Karena saya memunculkan atau menginformasikan bahwa saya salah satu yang terbaik di bidang ini. Asa yang sudah terbaik. Kenapa perlu terbaik? Karena orang akan ingat kepada yang terbaik. Yang pertama, ambil contoh, air mineral. Dulu dalam hal penjualan, ngapain air bening gitu dijual, sampai ternyata bisa dijual air bening ini. Yang pertama atau menjadi pemain utamanya adalah Aqua. Ketika Aqua ini muncul, orang bahkan ketika mencari ke kios, yang ditanyanya itu ada Aqua, walau dikasihnya merek lain, nggak apa-apa, karena ini maksudnya Aqua ini air bening. Yang pertama itu biasanya menjadi nempel dalam pikiran di masyarakat. Maka kita, saya, Anda semua, kita perlu menjadi yang terbaik sesuai dengan gift-nya, sesuai dengan peruntukannya. Apakah nanti akan ada orang yang sama? Jawabannya adalah mustahil. Tidak ada yang sama dengan kelebihan ataupun kekuatan ataupun keunikannya. Kenapa? Karena gift dari Tuhan kita semua berbeda. Bahkan kembar itu berbeda. Maka demikian kita akan menjadi yang terbaik dari dirinya ketika mencoba memahami diri kita keunggulannya ada di bidang apa secara spesifik. Nah, paham ya? Sampai sana alasan atau penting untuk menjadi yang terbaik. Ketika kita muncul di masyarakat, kita akan menjadi salah satu yang dipilih. Sederhana deh, urutan pertama itu kamu browsing, mencari. Ketika mencari kan laman PJ yang pertama kamu lihat. Kamu kadang malas sudah halaman 2, 3, 4, udah halaman pertama aja dicari. Kamu mencari mau beli apa misalnya. Semoga menjadi jelas apa pentingnya untuk menjadi seorang ahli. Selanjutnya yang perlu dibahas, bagaimana strategi untuk meningkatkan keahlian.
Saran dari saya yang saya pelajari dari Ayah Edi, seorang praktisi parenting, gunakan rumus HTML. H-nya ini adalah for happiness. Oke, lakukan secara konsisten apa yang memang Anda senang dan tentu saja tak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan, kesusilaan ataupun aturan di masyarakat, norma-norma ya. Happiness, lakukan yang disenang. T, totalitas. Ketika Anda senang, Anda akan total. Itu juga saya lakukan. Saya senang sharing, maka berusaha berbagi cara saya lakukan untuk bisa optimal, apakah itu offline ataupun ketika online. T-nya total. Ketika total, orang kan bakal lihat kita, orang ini total, maka kemungkinannya untuk diajak kolaborasi, bekerja sama akan tinggi. Untuk diajak bekerja sama tinggi. Dari sana M, money, uang datang. Uang datang seiring skill kita yang lebih tinggi akan lebih dihargai. Skill ataupun kemampuan ini. Kemudian setelah M adalah L, life. Itu cara yang saya sarankan, yang kami sarankan untuk menjalani kehidupan. Ya rumusnya ada HTML. Oke, happiness, total, money, and life. Cara untuk fokuskan kemampuan, untuk optimal. Ya. Setelah optimal, nanti money come to life, datang dalam kehidupan kita. Nah, itu dia strategi yang lebih praktis saya sarankan di kelas personal branding ini. Bagaimana untuk menjadi ahli? Tentu saja secara spesifik banyak cara lain, strategi lain untuk menjadi ahli. Tapi ya, sederhananya lakukan itu dulu untuk para mahasiswa-mahasiswi saya. Selanjutnya kita bahas terkait networking, jaringan ataupun relasi. Apa pentingnya jaringan? Apa pentingnya relasi? Anda mau kerjasama dengan siapa? Ya, mau kolaborasi dengan siapa kalau Anda nggak punya teman? Oke. Teman, kenalan, itu hal yang berbeda dengan sahabat. Sahabat bisa jadi dalam kehidupan kita, Anda bisa survei deh. Tanya ke teman-teman yang diingat sampai usia saya gitu, atau usia Anda, mungkin cuma 5, nggak sampai 10 yang diingat teman dari kecil sampai dengan sekarang. It's okay, itu sahabat yang lebih sering bertemu. Tapi itu teman ataupun relasi ataupun kenalan. Itu networking, relasi. Bagaimana atau apa pentingnya relasi tadi untuk kita kerjasama. Lalu strateginya bagaimana untuk membentuk relasi ini. Begini, ketika kita menjadi teman, itu sangat mungkin kita menjadi seorang sahabat ketika lebih banyak persamaan di sini. Untuk ngobrol lebih banyak. Yang perlu dihindari adalah hindari mencari musuh atau menciptakan musuh. Ketika kamu kenalan sama teman tapi kamu rasa kurang cocok, ya kamu katakanlah ada kepentingan apa, keperluan apa, datang ke orangnya, sampaikan. Terlepas itu sudah, oke, profesional di situ, sesuaikan. Nah, kalaupun ada kebutuhan ya win-win solution. Tak perlu terlalu dekat kalau misalnya Anda tidak terasa nyaman. Hindarkan menciptakan atau membuat musuh kalau misalnya dirasa tidak nyaman. Nah, ini terkait networking, terkait dengan relasi yang perlu kita bentuk. Bagaimana seandainya tanpa sengaja kita menciptakan musuh, tiba-tiba ada orang yang sebel sama kita. Tugas kita bukan membuat senang semua orang. Jadi bisa jadi ketika ada keputusan, ada orang yang tetap nggak suka. Lalu apakah menjadi boleh? Jawabannya adalah Anda niat nggak? Kamu niat nggak untuk sengaja menciptakan? Kalau itu merupakan ketidaksengajaan dari akibat yang Anda lakukan dan dasarnya juga kuat, ada dasar hukumnya, ada aturannya, lanjutkan saja. Tak perlu fokus dan risau pada orang-orang yang sebel dengan Anda, karena Anda juga punya dasar sendiri. Yang menjadi masalah kalau Anda dengan sengaja gitu, menciptakan musuh, membuat musuh, mencari masalah, itu masalah. Karena salah satu prinsip rezeki ada di teman-teman kita, ada di relasi kita. Nah, karena ada bahasa kan, oke, silaturahim membuka pintu rezeki. Ya betul. Ini kan untuk silaturahim, untuk kerjasama dengan banyak orang seperti demikian. Ya. Nah, itu dia tentang networking ataupun pentingnya networking. Bahasan terakhir pada bab ini, bagaimana sekarang kita membina dengan baik relasi ataupun networking kita. Yang pertama, komunikasi secara baik. Baik itu verbal ataupun non-verbal.
Dalam komunikasi, pertama perhatikan eye contact. Eye contact kita fokus ke orang berbicara, termasuk sampai ke badan bawah. Jadi ketika saya berbicara kepada Anda, ya badan saya ke sana, bukan ke kanan, bukan ke kiri, bukan ke belakang terus saja. Ya, fokus ke orangnya, ke yang di depannya. Oke. Ada orang-orang yang merasa risih ketika melihat mata, bukan menjadi masalah lihat antara dahi. Kalau Anda pernah belajar komunikasi atau public speaking, ya, lihat di antara sana. Lantas, apalagi yang penting dari komunikasi? Pertama adalah suara. Jadi yang pertama kan bahasa tubuh tadi ya, bahasa muka, senyum. Oke. Yang selanjutnya kedua adalah secara garis besar adalah suara Anda. Suara Anda ketika berbicara pastikan cukup jelas. Kalau Anda berbicara, seandainya Anda melihat orang yang di depan ketika dia cara kerung gini, bisa jadi nggak paham maksudnya apa, konfirmasi, tadi ngerti nggak? Maksud saya apa? Atau saya ulangi lagi. Ketika Anda merasa terlalu cepat, buka mulut Anda lebih lebar agar tertahan suaranya. Untuk lebih jernih suaranya. Oke? Setelah suara itu, nada juga dapat menjadi titik koma. Itu dapat menjadi membantu orang memahami dengan baik koma dan titik itu. Bahasa tubuh, muka, ekspresi tadi ya, yang pentingnya bahasa tubuh dalam komunikasi ya. Dalam komunikasi itu. Yang kedua adalah bagaimana nada suara. Yang ketiga baru apa yang diucapkan. Ketika orang takut berbicara, santai. Ketika Anda salah berbicara, minta maaf. That simple. Itu akan lebih baik daripada Anda takut untuk berbicara, jadinya diam. Gitu kan, orang ke depan kadang takut berbicara. Makanya kalau terakhir Anda menutup obrolan di depan, ya minta maaf apabila lagi khilafan. Itu akan menjadi lebih baik. Ya, komunikasi verbal dan non verbal itu yang diucapkan ataupun yang tidak, yang dilihat secara bahasa tubuh. Nah, setelah oke diupayakan verbal dan non verbal ini menjadi lebih baik dan optimal, profesional untuk menjaga network yang tadi saya ceritakan ya, jadi profesional. Maksudnya seperti apa? Tepati janji. Seandainya Anda terlambat datang, beritahu dulu, kasih tahu informasinya. Kan itu karakter dia. Kita profesional itu dari karakter kita. Bisa dipercaya nggak orangnya? Tanggung jawab nggak? Amanah nggak? Jujur nggak? Komunikasinya oke nggak? Pengorganisasian, koordinasinya oke nggak? Nah, hal-hal yang terkait soft skill itu terkait dengan profesional kita. Itu dia gambaran bagaimana untuk menjadi ahli dan tentang networking. Dan nanti ada pertanyaan, tanyakan seperti biasa di bagian ataupun kolom yang sudah saya siapkan. Ya, ini akhir dari pertemuan tentang bab ini.